kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Temanya ya mulai bulan ini atau minggu kemarin ada satu tema yang baru. Kalau dalam bahasa Indonesia, Tuhan nyalakan lagi apinya, nyalakan lagi apimu. Tema itu saja sudah menjadi seperti doa, saudara. Minta pada Tuhan supaya Tuhan nyalakan lagi api Tuhan di dalam hati kita, api Tuhan dalam hidup kita, supaya kita punya roh yang menyala-nyala. Firman Tuhan berkata, jangan sampai kerajinanmu kendor, dikatakan di Roma 12. Saya juga katakan pada setiap saudara yang hadir pada saat ini, jangan sampai ada yang kerajinanmu kendor, jangan sampai ada yang doamu kendor, jangan sampai ada ibadahmu kendor, jangan sampai ada pelayananmu kendor, saudara. Keberanianmu kendor, sukacitamu kendor, cintamu pada Tuhan jangan sampai kendor, saudara. Sebab kalau sudah kendor, tawar hati, kecillah kekuatanmu. Ada masalah jadi kendor, kecillah kekuatannya lebih lagi. Biarlah apa? Rohmu menyala-nyala, 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 saudara. Sebab saat rohmu menyala-nyala, maka kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Maka mujizat itu terjadi. Hikmat Tuhan itu mengalir luar biasa. Saat roh kita menyala-nyala, saat kita sedang berkobar-kobar, saudara. Itu mendatangkan kuasa Tuhan, mendatangkan mujizat Tuhan, membukakan hikmat Tuhan, termasuk bisa lihat peluang-peluang yang ada, saudara. Itu penting sekali. Setelah itu baru layani Tuhan atau mulai bangkit, mulai melangkah, bangun studimu, bangun pekerjaanmu, bangun keuanganmu, bangun rumah tanggamu, bangun kesehatanmu, saudara, bangun komselmu, saudara, dan lain-lain. Saudara akan lihat Tuhan berkarya dengan dahsyat. Saudara akan lihat saudara diurapi luar biasa. Ada potensi yang luar biasa bisa bekerja dalam hidupmu. Jadi tema bulan ini tema yang sangat-sangat penting supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan Tuhan, berjalan bersama Yesus dengan otoritas, dengan kuasa, dengan karya Tuhan yang luar biasa. Roh yang menyala-nyala adalah sangat penting. Ada sebuah kisah, saudara, yang kelihatannya dari India. Kalau biasa kita lihat zaman dulu orang perang itu pakai kuda, tapi di India biasa perang itu pakai gajah. Naiknya naik gajah, saudara. Ya kalau perang seperti itu naik gajah. Ada satu gajah itu luar biasa sekali. Gajah itu sangat kuat sekali. Gajah itu sangat cekatan sekali. Gajah itu sangat berani sekali, saudara. Sehingga setiap kali dipakai oleh raja, dia melakukan yang terbaik. Sehingga raja selalu menang karena gajahnya luar biasa sekali. Sehingga itu menjadi gajah kesukaan raja, saudara. Sudah dijaga baik-baik, sungguh-sungguh jadi kebanggaan. Menang, saudara. Tapi waktu berjalan terus, akhirnya makin lama makin tua, saudara. Setelah makin tua, rajanya ambil keputusan dia pensiun saja, istirahat. Dia sudah berjasa banyak, ganti yang masih muda-muda dimunculkan gitu, saudara. Nah, dia sekalipun sudah pensiun tetap menjadi gajah kesayangan raja. Dia difasilitasi bebas di istana, mau kemana-mana bebas, dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik, saudara. Satu waktu gajah itu sedang berjalan ya di padang gurun di sana, dekat dengan sebuah danau, tiba-tiba terprosok di lumpur, saudara. Di padang kadang lumpur itu bisa masuk dalam. Waktu terprosok gajah itu berusaha keluar, nggak pernah bisa keluar, saudara, karena lumpurnya jadinya seperti itu. Berusaha keluar nggak bisa, akhirnya gajah itu teriak, wah, gajah kan suara, wah gitu, saudara. Orang-orang dengar pada semua berbondong-bondong datang mau nolong dia, nggak bisa. Gajah itu ringan sekali kok, saudara. Jadi nggak bisa, saudara. Iya, sampai akhirnya rajanya dengar, rajanya datang. Karena ini gajah kesukaannya, berusaha memikir perintahkan semua untuk nolong, tetap saja tidak ada yang bisa menolong. Gajah itu tidak bisa keluar sendiri, gajah itu tidak ada orang yang bisa menolong. Lalu ada satu penasihat dari raja berkata, raja datangnya saja ya tukang tabuh benderang perang, saudara. Zaman dulu kalau perang ada
alat untuk tabuh apa-apa, dung 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 dung, persiapan untuk standby, persiapan dung 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 untuk maju gitu saudara. Lalu juga gajah-gajah yang lain yang dipakai untuk perang datangkan di daerah itu. Lalu didatangkan saudara, setelah semua datangkan saudara, di sekitar gajah yang terjebak itu mulai penabuh genderang mulai nabuh saudara. Oh genderang perang saudara, apa-apa perang saudara, ditabuh sedemikian lupa saudara. Lalu gajah-gajah juga sama yang lain siap untuk mulai maju berperang saudara. Dan waktu mereka sampai tabuhan puncak untuk bergerak maju suku-suku, yang lain mulai gerak, gajah-gajah mulai gerak. Tiba-tiba gajah yang terjebak di lumpur ini, kerahkan kekuatan langsung seketika bisa keluar saudara. Semua senang, semua tepuk tangan seperti saudara tepuk tangan gitu saudara. Iya, ceritanya pelajarannya apa saudara? Waktu dia di pensiun, dia semangatnya sudah hilang, semangat perangnya sudah hilang, nggak ada lagi. Oh semangat roh yang menyala-nyala sudah tidak ada, hanya istrinya jalan saja, pensiun saja, nggak ada apa-apa. Maka waktu terjatuh di lumpur itu saudara, dia nggak punya kekuatan untuk keluar dari lumpur itu saudara. Ya nggak bisa, dia nggak punya kekuatan. Tapi waktu benderang tabuh untuk genderang perang itu ditabuh, gajah-gajah perang diadakan di situ. Dia lihat semua siap untuk maju berperang. Dia dengar genderang perang sedang ditabuh. Rohnya menyala saudara. Waktu rohnya menyala, karena itu memori dia. Dulu setiap kali lihat pasukan dan setiap kali ada genderang perang, itu artinya mulai bangkit perang, mulai siap untuk perang gitu saudara. Dia langsung saudara, semangatnya bangkit juga, memori yang lalu bangkit lagi saudara. Dia langsung kerahkan tenaganya, begitu saja keluar. Pelajarannya, kalau orang semangatnya sudah hilang, rohnya sudah tidak menyala, kekuatannya hilang. Tapi begitu apinya menyala, begitu semangatnya menyala, tiba-tiba saudara kekuatan itu akan mengalir. Tiba-tiba saudara dia akan bergerak. Tiba-tiba dia akan bangkit. Tiba-tiba dia akan berhasil. Pelajarannya saudara dengar ya. Jangan izinkan kerajinanmu kendor. Kalau saudara sampai padam rohmu, saudara akan terperosok jatuh. Saudara nggak bisa keluar. Dengar ya, kalau rohmu itu padam, saudara akan terperosok. Saudara akan masuk di lumpur saudara. Saudara tidak akan bisa bangkit. Kecuali satu, rohmu dinyalakan kembali, semangatmu dinyalakan kembali, berkobar-kobar kembali. Saudara akan lihat tiba-tiba kekuatan itu mengalir dalam hidupmu. Tiba-tiba kuasa itu mengalir. Apalagi ada roh Allah yang ada di dalam kita. Ada roh Allah yang bisa memberi api Roh Kudus, api dari Tuhan sendiri. Ada kuasa yang melampaui segala kuasa, maka tidak ada yang mustahil lagi. Itu pelajarannya untuk bulan ini. Maka terus tangkap setiap pelajaran. Ya supaya rohmu menyala kembali. Saudara, ini krisis. Ini banyak masalah. Masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah studi, pekerjaan, keuangan, pelayanan. Saudara, kalau enggak hati-hati rohmu bisa padam. Tapi saudara dengar, kalau saudara mau bangkit, menyala, nyala lagi. Saudara akan lihat kuasa mengalir dalam hidupmu. Ya kekuatan. Saudara akan bangkit dari lumpur. Saudara akan bergerak bersama Tuhan. Saudara akan menang karena kuasa Tuhan menyertai saudara. Amin saudara. Kataan sebelah, ayo semangat. Kataan kanan kiri, ayo menyala. Ya berkobar-kobar. Semangat gitu saudara. Ya kita akan baca Keluaran 3 ayat 8 dan seterusnya, ayat 8 aja. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ini bicara Tuhan berkata sudah turun ya keluar. Ya bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas. Seperti kita dikeluarkan dari budak saudara dosa, lalu hidup ikut Tuhan, dituntun oleh Tuhan saudara, menuju satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, di tempat orang apa saudara? Kanaan, orang apa? Het, orang Amori, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Saudara dengar, mereka keluar, saudara, Tuhan sudah janjikan tanah Kanaan.
tanah perjanjian, penuh madu dan susu, tanah yang terbaik yang di sana, saudara, dituntun oleh Tuhan menuju ke sana. Setelah sampai di sana, saudara, tidak langsung tanah itu langsung, wah mereka masuk tanah yang luar biasa, tidak. Di tanah itu sudah ada penduduknya yang menguasai. Tadi untuk ada orang dan macam-macam, saudara. Mereka harus perang, mereka harus kalahkan orang yang sudah lama tinggal di situ. Mereka harus keluarkan mereka, baru mereka bisa dapat tempat itu, saudara. Sama dalam kehidupan kita, ikut Tuhan sudah diselamatkan. Oh, kita masih ada banyak yang harus diperjuangkan, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh bisa meraihnya. Kita akan belajar ya bangsa apa saja, saudara. Ada 7 yang akan kita pelajari. Ya 7 bangsa ini menggambarkan 7 spirit yang harus kita kalahkan. Ya supaya roh kita tidak padam, tapi menyala-nyala dan bergerak dan menang dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Yang pertama adalah orang Het, saudara. Orang Het itu, kata Het artinya teror, saudara. Diteror sampai apa? Ketakutan. Setiap orang pasti punya takut. Tapi jangan izinkan roh ketakutan mencekam saudara dan saya. Jangan dicekam oleh roh ketakutan. Siapapun saudara, kalau sudah dicekam oleh ketakutan, dia sudah lumpuh, dia sudah enggak berdaya. Ya pasti semangatnya padam, saudara. Enggak ada sesuatu, enggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Jangan sampai izinkan roh ketakutan. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh berani, saudara. Untuk bangkit, untuk bertindak, untuk berjuang, untuk lakukan sesuatu yang luar biasa. Karena kalau sudah takut, dikasih kesempatan ya enggak berani maju, saudara. Ya, kalau sudah takut gak berbuat apa-apa, ya tidak bisa berkarya apa-apa. Masih ingat satu kali bangsa Israel perang dengan Filistin. Filistin keluar Goliat yang tinggi besar. Lalu bangsa Israel, tentaranya lihat Goliat tinggi besar, sudah ketakutan hatinya. Tambah lagi Goliat itu mengucapkan perkataan yang mengintimidasi mereka. Gitu, saudara. Kamu ini kecil-kecil, kamu ini tidak ada yang bisa menang. Oh, berani maju, aku injak sudah mati. Terus diimitasi. Sehingga semua ketakutan, semua tentara ketakutan, jenderal-jenderalnya ketakutan, sampai Saul pun ketakutan. Sehingga saudara dengar, sebetulnya mereka punya Tuhan yang bisa memberikan kemenangan. Tapi waktu mereka ketakutan, rohnya padam, mereka enggak berkutik, saudara, enggak ada kuasa. Beda saat itu datanglah seorang muda yang masih kemerah-merahan, namanya Daud, saudara. Dia datang di situ, dia lihat keadaan itu, dia rohnya justru menyala. Dia berkata, siapa Goliat tidak bersunat, berani menghina barisan Israel. Daud bisa tahu ini barisan Israel, enggak perlu takut. Ada Tuhan yang berjanji, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang bisa memberikan pertolongan, ada Tuhan yang bisa berikan kemenangan, saudara. Maka dia tantang Goliat. Singkat cerita, akhirnya dia kalahkan Goliat dengan roh yang menyala-nyala. Pelajarannya beda. Tentara-tentara, jenderal-jenderal, rajanya rohnya padam. Waktu padam sudah enggak ada kuasa, enggak ada kekuatan. Melangkah saja enggak berani, enggak akan berhasil, enggak bisa dapat kemenangan, enggak bisa dapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Waktu Daud datang, rohnya menyala-nyala, ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan berkarya. Tuhan pakai Daud mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan. Jangan izinkan saudara dicekam oleh ketakutan. Jangan izinkan saudara takut dengan sakit penyakit yang datang dalam hidup saudara. Makin takut, sakitnya makin parah, saudara. Jangan takut, saudara. Percaya dalam Yesus ada kesembuhan, ada kesehatan. Kalau saudara ya percaya, lalu saudara buang roh ketakutannya, saudara akan menyala-nyala, saudara akan bergembira. Puji Tuhan, dalam Tuhan aku bisa sembuh, aku tidak akan mati, aku akan sembuh. Betul? Jangan ketakutan masalah, ya apalagi rumah tanggamu, hubungan dalam rumah tangga.
Jangan ketakutan nanti gimana, pecah macam-macam. Jangan, makin takut kita makin sensitif, makin sering bertengkar saudara. Tapi percaya ya, Tuhanlah penolong yang sejati, tidak disekam oleh ketakutan. Percaya pada Tuhan, roh yang menyala-nyala, berjuang usaha jadi baik. Untuk studi saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk keuangan juga sama. Ini saatnya krisis, jangan ketakutan. Nanti kalau di PHK gimana? Ini dengarnya banyak sekali PHK. Nanti kalau enggak laku gimana? Ini banyak sekali enggak laku. Dan kalau sudah sungguh-sungguh sedang enggak laku, wah ini nanti kalau jatuh pilot gimana? Enggak bisa. Jangan takut. Oh, si Ayub berkata, yang kutakutkan malah terjadi. Itu rohmu padam, gak ada kuasa saudara. Biarlah kita menyala-nyala dalam percaya pada Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan ada pertolongan, ada tuntunan bagi saudara, ada kemenangan. Amin saudara. Lalu yang kedua adalah Girgasa, saudara. Girgasa itu penghuni tanah liat, daerah tanah liat. Tanah liat itu selalu gambaran dunia saudara. Perkara-perkara dunia, cara berpikirnya hanya bisa berpikir secara manusiawi saja, secara logika saja, secara natural saja. Sudah nggak salah, 5 tambah 2 adalah 7, nggak salah. Tapi kalau saudara percayanya 5 tambah 2 hanya 7 saja, saudara nggak bisa lebih. Waktu saudara butuh belasan ribu, saudara akan putus asa, rohmu akan padam. Gimana bisa mendapat roti untuk segini banyak orang? Saudara jangan hidup hanya percaya dasarnya logika, dasarnya yang masuk akal, dasarnya yang natural saja. Dengar, ada natural, tapi juga ada supernatural yang bisa melampaui segala sesuatunya. Sehingga waktu ada masalah, melampaui kekuatan saudara, rohmu tidak padam, rohmu tetap menyala-nyala. Aku mah nggak bisa, tapi ada Tuhan yang membuat aku, yang nggak bisa jadi bisa. Aku memang nggak punya, nggak ada apa-apa, tapi Tuhan bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Aku tidak mengerti, tapi Tuhan bisa beri pengertian. Tuhan bisa menuntun aku, bahkan tuntunnya pasti tepat, pasti berhasil. Jangan terjebak hanya yang natural. Percaya ada supernatural. Betul? Jangan hanya percaya yang natural saja, ada yang supernatural di dalam Tuhan. Sehingga waktu saudara mengalami, kalau yang natural sudah gak mungkin bisa, karena sudah melampaui keuangan saudara, dengan utang sudah melampaui. Ya, kalau saudara hanya natural, saudara akan dicekam ketakutan, rohmu padam saudara. Tapi kalau saudara berani buang, ya, untuk hal yang terbatas saja, percaya ada supernatural, rohmu kembali bangkit, rohmu kembali menyala-nyala, dan saudara akan bangkit, saudara akan bergerak, dan saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita hanya secara natural saja, nomor satu kan Tuhan, nggak bisa saudara. Pasti yang nyata ini sedang kekurangan kok suruh nabur. Ya namanya nabur yang kurang nggak bisa percaya dengan hal yang rohani, nggak bisa percaya dengan firman Tuhan, karena hanya yang masuk akal, hanya yang hukum alam yang dihitung itu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara, buang keterbatasan itu. Ada yang natural, tapi juga ada yang supernatural, saudara. Ya, kita pakai logika. Kalau sudah mentok, ada yang lebih dari logika kita. Tuhan bisa melampaui logika kita. Amin. Yang ketiga, orang Amori, saudara. Orang Amori dikenal sebagai bangsa yang mendiami daerah pegunungan, dataran tinggi gitu saudara. Berapa penafsir yang menafsirkan adalah sifat angkuh atau kesombongan, menonjolkan diri saudara. Kadang-kadang juga sama, seorang kalau sudah merasa aku hebat gitu saudara, kedudukanku tinggi gitu saudara, kekayaanku luar biasa, pengetahuanku luar biasa. Biasanya saudara nggak mungkin punya api Kristus ya saudara. Kalau api dunia lain saudara, api asing. Nggak mungkin punya roh Kristus yang menyala-nyala dalam hati kita. Dia malah angkuh, kadang-kadang malah mentertawakan orang lain, menjelekkan orang. Orang sombong itu suka saudara, yang merendahkan orang lain. Dan orang seperti ini rohnya nggak mungkin menyala, rohnya padam. Kalau di Alkitab contoh yang mudah, ahli
ahli Taurat. Namanya sebutannya kaku ini ahli Taurat. Selalu nganggap ahli, selalu nganggap hebat, selalu nganggap luar biasa dirinya sendiri, saudara, sehingga nggak punya lapar dan haus akan Tuhan. Betul, saudara? Oh, dapat pengajaran, dah tahu aku, dah tahu khotbah itu. Oh, dah tahu aku khotbah itu. Enggak ditangkap dengan sungguh-sungguh, saudara. Enggak jadikan itu pewahyuan, enggak jadikan itu rema. Rohnya enggak bisa menyala. Amin. Yang keempat, orang Kanaan, saudara. Ya, Kanaan memiliki arti pedagang, saudara. Kalau pedagang selalu cari apa? Duit, saudara. Kalau pedagang selalu cari apa, saudara? Duit, saudara. Ya, gambaran haus akan materi. Duit. Pokok semua duit. Ya harus kerja karena demi duit, saudara. Kalau yang tidak dapat duit nggak mau, saudara. Kalau ada tugasin, ada duitnya nggak? Ada duit ya mau. Nggak ada duit nggak. Kalau minggu, saudara, ini ada langganan datang, ada duit mau. Ibadahnya yang tinggal, saudara. Kalau pekerjaannya sedang maju, saudara, wah duitnya banyak, saudara. Pelayanan ditinggal gitu, saudara. Pokok duit, fulus, intinya itu saja. Ada duit oke, nggak ada duit tidak oke. Akhirnya jadi orang yang cinta uang. Apa-apa uang, namanya akhirnya jadi beruang. Loh ya toh, saudara ya. Cinta uang, orang kalau sudah cinta uang, saya jamin api Kristus padam. Beda dengan orang kalau cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan menyala-nyala, justru gunakan dananya untuk yang kebaikan, gunakan dananya untuk kemuliaan nama Tuhan, gunakan dananya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dia akan terus menyala-nyala dalam Tuhan, dia akan terus dipakai oleh Tuhan, dia akan terus disupport oleh Tuhan, dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Orang Kristen termasuk hamba Tuhan, pendeta pun kalau sudah cinta uang rusak. Di Alkitab ada Yudas. Yudas itu luar biasa loh. Dipilih, dipersiapkan jadi rasul yang melahirkan gereja Tuhan, saudara. Oh, dimuridkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan dijadikan bendaharanya Tuhan Yesus. Tapi hatinya cinta uang, nyuri, kas. Ya, pelayanan yang dipakai nyuri terus. Karena apa? Cinta uang. Orang yang melakukan seperti rohnya pasti padam. Boleh jadi muridnya Yesus, rohnya padam. Calon rasul, rohnya padam. Dan dia tidak melakukan hal yang baik. Gagal. Saudara, amin. Jangan cinta uang, tapi cinta Yesus. Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, seterusnya, saudara. Pokok cinta Tuhan saja, saudara akan punya roh yang menyala-nyala, saudara. Lalu orang Feris yang kelima. Orang Feris artinya penduduk desa, saudara, terpencil, ya kecil, hidupnya terpisah, ya dari ya keramaian gitu, saudara. Gambaran dalam tafsiran orang yang merasa kecil, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, saudara, nggak berani bergerak apa-apa. Ini gambaran orang yang rendah diri, saudara. Orang rendah diri pasti rohnya padam. Orang yang punya iman baru bisa rohnya menyala-nyala. Jangan sampai, saudara, roh, saudara, spirit Faris ini rendah diri masih ada dalam hidup saudara. Harus dihancurkan, harus dikalahkan, saudara. Sebab kalau rendah diri gak akan bisa dipakai Tuhan. Terpuruk gak bisa bangkit. Saya ingat satu orang yang bernama Gideon. Zamannya Gideon, umat Allah ditindas oleh bangsa lain. Jadi Gideon termasuk seorang yang rendah diri. Waktu dia mau mengerik anggur, saudara, meras anggur, dia sembunyi-sembunyi, takut nanti kalau ketahuan, saudara. Dia terus penuh dengan ya ketakutan, rendah diri. Ini bangsa yang lemah, ini bangsa yang kalah. Kami pasti kalah, dijara, nggak berani melawan, saudara. Nggak berani bangkit, nggak berani berjuang. Rohnya padam. Tapi Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Tuhan datang pada Gideon yang sedang sembunyi-sembunyi. Tuhan langsung bangkitkan semangatnya, rohnya. Tuhan langsung panggil dia, bukan pecundang, bukan. Tuhan panggil dia, hai pahlawan
yang gagah perkasa. Engkau ini pahlawan, gagah besar. Engkau bisa dipakai Tuhan jadi pahlawan, dipakai Tuhan. Engkau bisa jadi pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan tahu kalau rohnya Gideon itu padam, nggak mungkin dia bisa dipakai. Kalau dia ini orang yang rendah diri, tidak diselesaikan, rendah dirinya tidak dibuang, nggak mungkin bisa dipakai Tuhan. Tuhan punya rencana besar, nggak mungkin bisa dapatkan. Tuhan mau pakai luar biasa, nggak mungkin bisa satu-satu deh. Dinyalakan dulu, semangatnya dinyalakan dulu, apinya dinyalakan dulu, sampai Gideon menyala, sampai Gideon bangkit, sampai Gideon bergerak, disertai Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dan berhasil. Dan menang, rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Betul saudara? Jangan spirit rendah diri. Ya, karena itu akan memadamkan. Saudara, buang itu. Lalu yang 6, orang heavy. Orang heavy, saudara, dalam bahasa aslinya punya arti pemberi hidup. Merasa pemberi hidup. Ya saudara, usahaku bisa hidup karena aku bisa memberi kehidupan untuk usahaku. Studiku ya bisa lancar, hidup karena aku punya kuasa untuk menghidupkan. Saudara, oh kesehatanku bagus, aku punya kemampuan seperti itu saudara. Bisa menghidupkan ya, studi yang mati bisa dihidupkan, pekerjaan yang mati dihidupkan, keuangan yang mati dihidupkan. Merasa dia pemberi hidup, dia bisa menjadikan yang mati dari hidup saudara. Sekali lagi, orang seperti ini selalu tidak butuh Tuhan. Dia bisa kok. Selalu tidak butuh Tuhan. Kenapa? Dia bisa. Dulu saya merasa orang tua saya kaya, saya nggak butuh Tuhan. Studi saya jaminan. Nanti modal saya waktu jaminan, saudara. Kalau pengalaman ayah saya bisa jaminan. Nggak butuh Tuhan. Sampai satu kali saya disadarkan di luar Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Rambutnya diberondoli gitu saja saudara. Sampai tidak berkutik. Ya kekayaan orang tua saya gak bisa menolong. Cinta orang tua saya gak bisa menolong. Dokter-dokter kepandaiannya gak bisa menolong. Siapapun gak ada yang bisa menolong saat itu saudara. Tapi Tuhan turun tangan. Nunjukkan hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada pertolongan. Setelah saya kenal Yesus, roh saya menyala. Saya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan lagi yang lain. Saya juga berkata, jangan ada yang saudara nggak bisa. Kalau saudara sudah nggak bisa, saudara nggak butuh doa. Doa itu nggak butuh. Nggak usah doa, kakinya bisa kok, nggak usah doa. Sakit, nggak usah ke dokter bilang, wah aku ngobati sendiri bisa. Semua bisa. Studiku, aku bisa. Pekerjaanku, aku bisa. Ngatarku, aku bisa. Nggak butuh Tuhan, nggak butuh ibadah, nggak butuh melayani, nggak butuh tabur tuai. Pokok semua nggak butuh. Merasa bisa memberi kehidupan. Ya seperti ini membuat roh itu padam. Gak pernah ketemu Tuhan. Gak pernah saudara dijamah perjumpaan pribadi. Gak pernah ngalami breakthrough. Terobosan yang luar biasa. Ikut ya Tuhan ya saat sekarang ikut aja ibadah. Gak usah komsel. Gak usah som. Gak usah macam-macam lah saudara. Skema perjalanan rohani sudah aku bisa jalan. Ini saja sudah bagus. Yang ketujuh orang Yebus saudara. Ya, Yebus berarti tempat pengirikan atau perontokan. Saudara, merontokkan misalnya sesuatu buah dirontokkan. Lalu setelah dirontokkan diinjak-injak gitu saudara. Gambaran apa? Saudara, Yebus adalah gambaran orang yang suka ya merontokkan orang lain. Ya, menginjak-injak orang lain, menjatuhkan orang lain. Ada enggak saudara orang seperti ini? Ada enggak saudara? Saat ini banyak sekali. Apalagi di media itu saudara. Wah banyak sekali. Kerjanya hanya nyalahkan orang. Sampai orang diintimidasi terus. Wah saudara menfitnah orang. Mengadu. Kalau dulu zaman dulu ya saudara. Ada yang mengadu paling-paling dia mengadu domba. Dombanya diadu. Kalau sekarang saudara lihat di media. Mengadu gembala, saudara. Gembalanya yang diadu, pendeta ini, yang ngomong ini pendeta ini, wah diadu gitu saudara. Berusaha merontokkan iman, berusaha menjatuhkan orang lain, berusaha menjelek-jelekan orang lain. Isinya hanya nyerang, isinya hanya jelek-jelekan, isinya hanya merontokkan orang lain. Jenis seperti ini, jangan kumpul. Kalau saudara kumpul seperti ini, rohmu ikut padam.
Dan orang punya hati seperti ini nggak bisa menyala dalam Tuhan. Kerjanya hanya mikir yang negatif, kerjanya nyalahkan orang, kerjanya jelek-jelekan orang, terus saudara merontokkan orang, kerjanya ngadu domba dan macam-macam. Betul apa betul? Betul apa betul? Kelompok sel kemasukan yang jenis ini saja, kalau nggak hati-hati bisa rontok loh saudara. Betul saudara, jangan buang. Saudara, jangan jadi orang suka mengintimidasi orang lain, nyerang orang lain, jelek-jelekan orang lain, saudara. Ya, itu akan membuat rohmu sendiri padam. Buang itu semua, saudara. Jadilah pendamai, jadilah penyelamat, jadilah pemberi pengampunan, jadilah ya lakukan hal yang luar biasa. Amin. Jadi semua saudara 7 suku yang mengabarkan 7 spirit yang tidak baik saudara. Kalau diringkas itu sama dengan saudara kedagingan gitu saudara. Untuk semua itu harus dibuang. Tuhan itu tegas sekali. Harus dibuang dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menyala. Supaya kita bisa bangkit. Supaya kita bisa berhasil. Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ulangan 7 ayat 1 dan 2. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau keluar membuat engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Gergasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. 7 bangsa, 7 tadi ya saudara, yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul kalah mereka. Maka, ini pesannya, maka apa sih ini saudara? Maka apa saudara? Haruslah, harus, ada kata harus. Bukan kalau bisa, bukan kompromi. Haruslah kamu apa? Menumpas mereka sama sekali, habisi sama sekali. Jangan disisakan. Kalau disisakan yang kecil, lama jadi besar. Itu godaan. Nanti bisa menggoda. Nanti bisa menjatuhkan. Nanti bisa menghancurkan. Haruslah kamu tumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan jangan engkau mengasihi mereka. Harus tegas. Setiap kedagingan harus dibersihkan. Dibantai, ditumpas. Supaya saudara akan aman. Supaya saudara akan selamat. Amin. Pertanyaan saya, masih ada enggak 7 macam tadi dalam dirimu, dalam hatimu? Hari ini Tuhan berkata, tumpas itu, habisin itu, buang semua saudara, dan saudara akan menyala, saudara akan bangkit, saudara akan mengalami kasih karunia luar biasa. Karena keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita daging ini tidak dihancurkan, selalu saudara kita bisa tergoda, selalu akan melakukan keinginan daging saudara. Iya, Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Bertentangan, selalu beda saudara, bertentangan, berlawanan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan ya apa yang kamu kehendaki. Tahu ini tidak baik, tahu ini dosa, tapi tetap saja jatuh, diseret oleh dosa saudara. Maka harus dihancurkan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, harus dibuang, kataan saudara, harus dibuang. Iya, kecemaran harus dibuang, hawa nafsu harus dibuang, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan harus dibuang, iri hati harus dibuang, amarah itu pemarah gitu, dikit-dikit marah saudara, dikit-dikit marah, tersinggung ya. Lalu apa? Mementingkan diri sendiri harus apa? Dibuang. Pencitraan, menyakiti orang lain ya dibuang. Roh pemecah, suka memecah belah, buat perpecahan, buang. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan padamu, diperingatkan seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, melakukan hal-hal kedagingan, ia, baca saudara, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan main-main saudara, bisa kehilangan, nggak dapat bagian kerajaan Allah, itu bahaya sekali. Maka Tuhan itu tegas supaya kita tetap aman, supaya kita tetap selamat, supaya kita tetap menyala, supaya kita tetap dalam Tuhan, supaya kita tetap berhasil. Kok enggak tepuk tangan toh saudara? Ini lebih keras lagi saudara. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kalau menurut daging, saudara dengar ya tadi itu ya saudara ya, kamu akan mati. Seperti Hawa, Adam dan Hawa, kamu makan buah yang dilarang, melanggar firman, mati. Mati apa? Rohnya. Maka nggak bisa lagi hidup dalam roh. Fungsi rohnya mati. Nggak bisa lagi hidup secara rohani. Bisanya secara daging. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau perbuatan daging, kamu akan hidup. Kesehatanmu dihidupkan, rumah tanggamu dihidupkan, studi pekerjaanmu dihidupkan, keuanganmu dihidupkan, pelayananmu dihidupkan, iman pengharapanmu dihidupkan. Amin, itu menentukan sekali. Kita itu hidup dalam daging atau roh. Amin ya. Mau lebih keras lagi saudara? Mau enggak? Belajar firman ya. Sekarang yang berkata Tuhan Yesus langsung. Apa kata Tuhan Yesus? Matius 5 ayat 29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, apa perintahnya? Cungkilah dan apa? Buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tambah lagi, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, pegahlah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Hari ini saja uji hati, buka hati saudara. Saya percaya Tuhan cinta kita. Tuhan pencinta saya, Tuhan cinta saudara semua. Tuhan ingin saudara hidup. Tuhan ingin saudara bangkit. Tuhan ingin saudara menyala-nyala. Tuhan ingin saudara berhasil. Tuhan ingin saudara mengalami janji Tuhan. Tuhan ingin saudara menang dalam hidupmu. Tuhan ingin pakai hidupmu lakukan hal yang luar biasa. Bisa terima berkat dan bisa jadi berkat besar. Buang semua yang merusak. Amin. Sementara saya sampaikan pasti ada. Itu masih ada. Ya mungkin narkoba, obat-obat terlarang. Mungkin masih ada homo, apalagi ya. Lesbi katanya gitu saudara. Ada lagi apa lagi? Macam-macam pokok saudara tahu sendiri. Sebuah perbuatan daging buang. Tinggalkan dosa. Amin. Dan saudara akan luar biasa. Satu lagi sekarang ya saya lihat ya Yosua 5 ayat 1 sampai 3. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air ya sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyerang, tawar hati mereka. Dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Orang-orang di Kanaan baru dengar mereka bisa melewati sungai Yordan. Oh saudara, sudah ketakutan semua. Kesempatan mereka maju dan menang saudara. Iya. Ayat 2 saudara, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Buatlah apa? Bukan pisau. Pisau dari batu. Buatlah apa? Jadi batu mungkin diasah-asah sampai tajam gitu saudara. Pisau dari batu, kataan 1, 2, 3. Untuk apa? Dan sunatlah bagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Jadi dulu sunat semua saudara. Yang belum sunat disunat semua saudara. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu ya di bukit Kulit Katan. Sampai bukitnya disebut bukit apa? Kulit Katan. Mungkin saking banyaknya kulit katan di situ dibuang semua. Lah pada disunat semua kok saudara. Saudara lihat ya, ini aneh. Saudara dengar ya.
Mereka waktu mau masuk tanah perjanjian Kanaan ya, harus lewat sungai Yordan dulu. Ya, saat itu Tuhan berkata, lewati sungai Yordan. Dan waktu mereka taat lewati, bang, berarti sudah masuk tanah Kanaan. Ini depan musuh semua. Saudara dengar dulu ya. Langsung perintah Tuhan, sunat dulu semua. Saudara dengar ya. Saat itu kalau mereka disunat itu kira-kira lebih kuat tempurnya atau lebih loyo? Coba saudara bayangkan saja, satu bangsa itu tentaranya ya, yang tua zaman dulu, zaman Musa sudah disunat. Setelah itu enggak pernah sunat lagi selama 40 tahun. Ini sunat semua. Setelah disunat kayak apa kira-kira? Itu pakai batu loh saudara. Mungkin sampai dihayal-hayal gitu, kulitnya baru putus gitu saudara. Saudara coba bayangin saja. Tapi tetap Tuhan itu tegas. Apa artinya sunat? Saudara, dalam perjanjian lama sunat itu ada punya beberapa arti. Yang pertama, tanda ikatan janji dengan Tuhan. Tuhan adakan ikatan perjanjian dengan Abraham. Aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku. Inilah tanda perjanjiannya. Abraham disunat. Itu tanda perjanjian. Saat Abraham dan keturunan disunat, ini milik Tuhan. Seperti kalau sapi dikasih cap atau macam-macam. Ini milik Tuhan. Jadi mereka sebelum maju harus disunat, ditabiskan milik Tuhan. Tentara Allah yang dipakai Tuhan, yang disertai Tuhan, Tuhan akan berkarya. Berani taat dulu. Dimeteraikan, dibaptis dan macam-macam. Lalu sunat itu punya pelajaran apa? Buang yang kotor semua. Dalam perjanjian baru tidak disuruh sunat itu, tapi sunat hati. Bersihkan hatimu dari semua kotoran, motivasi yang kotor, roh ketakutan, roh ketamakan, disunat dibersihkan. Kenapa? Saat setiap kali Tuhan perintahkan maju berperang, aku akan beri kemenangan. Pasti disebutkan oleh pemimpin, kuduskan hatimu. Karena besok Tuhan akan bawa kita maju berperang. Supaya kita menang, kuduskan, kuduskan, kuduskan. Kalau terus masih di lumpur dosa, gak ada kuasa. Tuhan gak berkarya. Maka dikuduskan. Saudara, itu mutlak. Kalau enggak, mereka akan kalah. Sekalipun berat, mau perang kok disunat dulu, itu sulit saudara. Tapi tetap saja, kudus lebih penting daripada hidup maju terus, melayani terus, tapi dalam dosa. Terus melayani, tapi terus simpan dosa. Terus melayani, tapi terus berzina. Terus melayani, tapi terus simpan berhala dan macam-macam. Enggak akan menang. Kuduskan. Dimeteraikan, kuduskan, maju bersama Tuhan. Engkau menang, engkau menang, engkau menang, engkau menang, engkau menang, dan engkau menang. Amin. Lah, itu tegas Tuhan, untuk kekudusan itu tegas. Hari inilah terimalah hati ya lapang, terima, buang semua dosa. Bagaimana kita bisa mengalahkan ya dosa itu saudara? Ya, minggu yang lalu sudah diajari. Saudara masih ingat? Kita harus menyala. Bagaimana kita bisa menyala? Masih ingat? Yang pertama apa? Pujian penyembah, puji-pujian. Yang kedua penyembahan. Yang ketiga sorak-sorai. Yang keempat apa? Gak boleh lupa. Bahasa roh. Gak boleh lupa, ayo diapalkan. Kemarin diajari ada 3 apa? Yang pertama. Pujian, teriak saudara. Pujian. Lalu apa? Penyembahan. Yang ketiga apa? Sorak-sorai. Lalu yang keempat apa? Bahasa roh. Saudara perhatikan, itu perlu dipraktekkan. Kalau saudara memuji, harus memuji dengan antusias. Intinya harus memuji dengan sukacita. Saudara harus memujinya dengan sukacita. Jangan lagi dengan sedih. Waktu saudara memujinya dengan sukacita, bebanmu rontok. Saudara, yang suam jadi menyala-nyala karena pujian yang sukacita. Praktekkan kalau nggak percaya. Yang kedua, penyembahan. Saya akan arahkan bagian BW termasuk semua. Saudara penyembahan, kalau saudara nyembah, sungguh-sungguhlah merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan, sampai saudara dengar ya, ketemu. Jadi jangan nyuruh rutinitas lagu penyembahan, macam-macam. Jangan sama terus. Saudara berusaha, intinya bukan gayanya seperti apa, pujiannya gaya seperti apa. Pokok kalau sukacita di hadapan Tuhan, itu sudah benar. Lalu penyembahan enggak urus gayanya apa, lagunya gimana. Yang penting saudara merendahkan diri di hadapan Allah, mendekati Tuhan, ya terus cari Tuhan, lapar daun sampai ketemu. Sebelum ketemu, saudara enggak akan ngalami.
Tapi begitu saudara ketemu Tuhan, pasti nyala. Dalam doa pribadi misalnya ya, saudara semua praktik ya. Saudara kadang-kadang doa seperti nggak ada apa-apanya. Saudara belum dapat apa-apa. Tapi kalau saudara doa menantikan Tuhan dengan sabar, dengan ucapan syukur, rendahkan diri, lapar dan haus, tiba-tiba akan ketemu. Bang, Tuhan berkenan. Saudara itu ketemu. Bang, waktu saudara ketemu, saya jaminlah rohmu menyala. Itu harus dilakukan terus. Jangan rutinitas. Sungguh-sungguh bersukacita dalam Tuhan. Sungguh-sungguh merendahkan diri sampai ketemu Tuhan. Sampai dipeluk oleh Tuhan. Yang ketiga, sorak-sorai itu sebetulnya apa? Deklarasikan perkataan profetik. Deklarasikan. Tuhan berjanji. Tuhan berjanji. Puji Tuhan. Ya, double favor. Double favor. Aku percaya. Aku terima dengan iman. Aku dapatkan. Itu termasuk sorak-sorai. Betul saudara. Yesaya 60 digenapi. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara, waktu deklarasikan kuasa itu mengalir. Api itu menyala. Waktu saudara deklarasikan janji Tuhan. Yang keempat kemarin bahasa roh. Banyak orang tidak mengerti lalu mencela bahasa roh. Salah, keliru. Sayang, saudara, jangan sampai terpengaruh karena bahasa roh itu, wah, itu karunia yang luar biasa, bisa jadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Saya sengaja ceritakan sedikit lagi karena saya anggap ini penting sekali. Ini ayat kemarin ya, 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa? Membangun dirinya sendiri. Kalau saya berbahasa roh, saya sedang membangun diri saya. Kalau saudara bahasa roh, saudara itu sedang membangun dirimu, bukan membangun orang lain. Saudara membangun dirimu sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau khotbah seperti saya ini, saudara nyampaikan pesan Tuhan, itu bangun jemaat. Beda, bahasa roh itu bangun diri. Nubuat itu bangun jemaat. Saat itu, saudara, Paulus sedang menegur jemaat di Korintus, saudara. Karena jemaat Korintus itu over dalam bahasa roh, nggak tahu tempatnya. Jadi kebaktian seperti ini ya, saudara. Ya, Paulus dari awal pembukaan bahasa roh, pembukaannya ya bahasa roh, ora apa segitu. Terus saudara, sampai lagu-lagu pujian penyembahnya, ya bahasa roh terus saudara. Sampai khotbahnya ya bahasa roh gitu terus saudara. Pengumumannya bahasa roh terus saudara. Doa tutupnya bahasa roh tutup saudara. Sampai selesai bahasa roh terus. Orang baru lihat ini gila. Ini kumpulan orang gila ini. Paulus berkata seperti ini. Mereka gak dapat apa-apa, anggap kamu itu gila. Jangan bahasa roh. Itu di ibadah maksudnya itu saudara. Ya, dibilang kalau engkau bahasa roh harus diterjemahkan. Itu untuk saat ibadah, bukan untuk pribadi. Supaya jemaat yang datang diberkati. Orang baru datang diberkati. Kalau bahasa roh nggak ada yang ngerti, nggak diberkati. Betul saudara? Jadi bukan tidak boleh bahasa roh. Waktu ibadah itu saudara jangan selamanya. Dari awal pertengahan sampai akhir bahasa roh. Orang anggap gila, nggak diberkati. Kalau mau bahasa roh diterjemahkan supaya yang datang dapat berkat. Betul saudara? Lalu sekarang ayat ini penting sekali supaya saudara ngerti. Tadi ayat 4, sekarang ayat 18. Aku, itu Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah. Dia mengucap syukur bahwa aku berkata-kata bahasa roh lebih daripada kamu semua. Lebih daripada kita semua. Lebih bahasa rohnya lebih daripada saya. Lebih daripada WL. Lebih daripada semua PW. Lebih daripada pendoa. Lebih daripada kamu semua. Artinya Paulus itu bahasa rohnya banyak atau dikit? Jemaat Korintus itu jemaat over bahasa roh. Tapi dia berani berkata pada jemaat yang over, aku bahasa roh lebih dari kamu semua. Tapi aku tahu tempat. Kalau namanya ibadah ya jangan dari awal sampai selesai bahasa roh terus. Maksudnya begitu. Kalau mau bahasa roh terus diterjemahkan. Saudara bisa tahu? Bahasa roh untuk diri. Bangun kita. Kalau saudara lemah praktekkan ya. Saya percaya bahasa roh. Bahasa roh itu adalah roh Allah. Sedang bangkitkan roh kita. Sedang menuntun roh kita. Dia akan menuntun roh kita
untuk mengatakan perkataan-perkataan yang membangun, untuk menyampaikan doa-doa yang tidak dipahami oleh manusia. Roh Allah sedang bersama roh kita lakukan sesuatu yang luar biasa. Makin saudara bahasa roh, iman saudara akan makin kuat. Makin saudara bahasa roh, roh saudara makin menyala. Makin saudara bahasa roh, roh saudara makin berkobar-kobar. Salah satunya dengan bahasa roh. Orang yang gak ngerti nyalakan itu bahasa setan macam-macam. Keliru, itu gak ngerti. Kata-kata yang terakhir, Paulus berkata, aku bahasa roh lebih dari kamu semua. Jadi dia tahu bahasa roh itu sangat penting. Sampai dia penuhi hidupnya. Sampai dia penuhi harinya dengan bahasa roh. Pagi bahasa roh, siang bahasa roh, sore bahasa roh, malam bahasa roh. Mungkin mimpinya bahasa roh. Sehingga apa? Rohnya kuat. Dia mengalami banyak tantangan kesulitan. Lebih daripada semua rasul. Tapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan padaku. Dia tidak goncang. Dia hidupnya penuh bahasa roh. Dia hidup dalam roh. Selalu bersama-sama dengan roh Allah. Dalam bahasa roh. Dalam ambil keputusan. Dalam menghadapi tantangan. Terus dia hidup dalam roh. Tangkap. Gunakan saudara yang sudah diberi bahasa roh. Saudara akan lihat kebangkitan dalam roh. Saudara akan kuat, saudara akan menyala-nyala. Nah, yang hari ini, saudara, supaya kita bisa nyalakan apinya, doa puasa. Doa puasa. Saya ulangi ya, doa puasa. Bukan hanya puasa. Kalau puasa saja namanya diet, saudara. Diet itu ya enggak jelek, saudara, betul enggak? Yang gendut jadi langsing. Yang perutnya besar jadi kepes gitu, saudara, betul? Ya toh, daripada hanya wah sedot apa, lemah dan macam-macam. Berema doa puasa kalau saudara lakukan dengan baik, saya jamin langsing. Saya setiap doa puasa kalau saya mau sungguh-sungguh sekitar 7 kilo. Loh betul saudara, dulu 7 kilo sampai 9 kilo. Istri saya bilang, wah kekurusan, ya. Nanti kelihatan tua, jangan sampai kurus-kurus. Maka saya ya kurangi sedikit, saudara. Makanya tambah dikit dulu, enggak sampai 1 piring 3/4 gitu, saudara. Sekarang tambah sedikit. Sekarang turunnya sekitar 5 kilo, 6 kilo, masih oke. Itu sehat dan macam-macam. Puasa, betul? Puasa juga melemahkan daging kita, keinginan daging kita dikurangi, dilemahkan, salibkan daging. Jadi keinginan daging lemah. Tapi rohnya jakpo. Sudah tahu jakpo? Itu makan diisi jamu, kolesom, ginseng. Ya macam-macam lah saudara. Itu terus saudara. Oh luar biasa sekali. Jadi saudara, daging keinginan dagingnya dilemahkan. Tapi rohnya dibangkitkan, dikuatkan. Semua yang tidak diberi makan pasti makin lemah. Setuju saudara? Saudara punya anak tikus. Kalau tikus gak dikasih makan ya lemah. Saudara punya kucing gak dimakan ya lemah. Anjing, ayam gak dikasih makan lemah enggak? Lemah. Tapi sekali lagi jangan hanya puasa. Doa, 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 doa. Rohmu dibangkitkan, rohmu diurapi, rohmu dikuatkan. Doa, 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 doa. Banyak pakai waktu untuk doa. Banyak pakai waktu untuk duduk diam di bawah hadirat Tuhan. Ada hadirat, ada pengurapan. Ada hadirat, ada pengurapan. Ada persekutuan dengan Roh Kudus. Ada perjumpaan dengan Roh Kudus. Ada waktu untuk itu. Harusnya untuk makan, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Untuk belajar firman, untuk merenungkan firman. Siang dan malam diisi firman. Roti hidup, rohnya jadi kuat. Rohnya jadi bertumbuh, saudara. Oh saudara, makin lama makin kuat. Pasti breakthrough. Kalau dagingmu kalah, saudara itu menyala. Kalau saudara menang, saudara akan berjalan dalam roh. Bukan berjalan dalam daging. Karena doa puasa, saudara akan jadi pemenang. Saudara akan bersorak-sorai. Saudara akan mengalami kebesaran Tuhan. Ucapkan, deklarasikan perkataan profetik. Dan saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa. Amin saudara. Dan itu luar biasa. Ada waktu saya mau kasih kesaksian terakhir. Tidak hafal dibaca aja tidak apa-apa. Yang ada kaitannya dengan doa puasa.
Ada jemaat yang bersaksi, saya rasa baik saudara. Ya, shalom, saya Klemes. Ini ya saudara orang yang bersaksi ya saudara. Kekok dan Ibu Komala. Kami berjemaat di GPI Keluarga Allah Widuran. Kami melayani sebagai penulis renungan Keluarga Allah. Anak-anak kami juga melayani di gereja. Yang satu nonser dan yang satu pemusik. Musik enggak ya ini? Satu kali anak kami Otniel Stephen ingin kuliah di sana. Satu universitas negeri di Singapura. Setelah kami mencari-cari info, secara manusia ini tidak mudah untuk lolos seleksi. Dibutuhkan beberapa persyaratan seperti nilai yang baik dan juga kuota yang terbatas. Yaitu setiap tahun hanya menerima 500 siswa baru dan diutamakan ya penduduk asli Singapura. Lanjutkan. Saya pesan kepada anak saya, belajar sungguh-sungguh. Dan papi, mami akan dukung. Dengan apa saudara? Doa puasa. Anaknya berjuang, orang tuanya doa puasa. Selain nilai akhir harus bagus, ada konsultan dari Semarang sampaikan alangkah baik, lebih baik. Ya, Otnia memiliki proyek-proyek yang pernah dikerjakan selama SMA. Dia merasa tidak punya proyek seperti yang diperlukan. Namun saat di jadwal wawancara masuk universitas tersebut, dia diingatkan Tuhan bahwa dia pernah mengerjakan suatu proyek dengan baik. Dan ketika itu dipresentasikan saat wawancara, pihak universitas menilai ini sangat baik. Tepuk tangan, lanjutkan. Iya. Bulan Juni 2024 kami mengalami pergumulan lain. Salah satu anak kami didapati ada kelainan di dalam darahnya. Kelainan ini terjadi, ya, kelainan ini kejadian langka dan belum ada obatnya. Kami terpukul. 3 hari setelahnya kami ke Singapura. Kami datangi salah satu profesor ahli darah dan tes dilakukan. Ternyata hasilnya sama. Sampai saat ini belum ada obatnya. Di tengah pergumulan kami, Tuhan berikan rema dalam Amos 3 bahwa semua kelainan darah itu tidak akan terjadi dalam anak kami. Kami pegang dan kami ya terus doa puasa. Saudara jangan lupa ya. Kami sharingkan hal ini ke Komsel dan ternyata anggota sel juga mendapat rema yang sama dalam Yesaya bahwa sakit penyakit itu tidak akan menimpa anak saya. Tepuk tangan, lanjutkan. Pak Obaja pernah khotbah tentang Daud di Siklak. Itu merebut yang sudah dijarah oleh musuh itu loh saudara ya. Kisah ini sering kami dengar ya tiap hari itu. Kisah ini menjadi rema bagi kami. Ya, kami akan berjuang merebut kembali ya kesehatan anak kami. Tuhan gerakkan kami untuk melakukan doa puasa. Jadi terus saudara, Esther 3 hari saudara, 3 malam. Dan kami taati total kurang lebih 6 bulan. Kami doa puasa dan mujizat terjadi. Anak kami sembuh dari kelainan darah. Bukan hanya itu saja, namun kami juga mendapat mujizat lain lagi bahwa Otnia diterima di Universitas Singapura yang ini yang ia impikan. Masih Pak sudah? Tuhan tidak berhenti, mujizat terus terjadi. Otnia mendapat dana dari pemerintah Singapura lewat Kementerian Edukasi semacam beasiswa, serta Otnia akan memiliki kesempatan untuk bekerja di Singapura tanpa kesulitan dengan izin ya tinggalnya. Kami sungguh bersyukur dan kami mengajak kita semua, mari bangkit, ambil langkah, doa puasa. Sebab apa yang Tuhan lakukan dalam keluarga kami juga dapat Tuhan lakukan bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Semua bangkit berdiri. Bekerjalah sekarang, ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal.
imani saudara, imani. Terus minta Tuhan bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Pujikan lagu ini dengan segenap hati, menjadi doa kita. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Amin. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mukjizat terjadi. Angkat tangan saudara dan datang pada Tuhan secara pribadi saudara. Mulai berkata-kata pada Tuhan, bekerjalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus dalam gereja-Mu ini, atas bangsa kami, atas hidup kami, atas keluarga kami. Bekerja dan berkaryalah Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oh firman-Mu membukakan pada setiap kami di dalam Tuhan. Oh ada rencana yang luar biasa, tapi juga ada pergumulan supaya kita bangkit, supaya kita meraihkan. Oh Tuhan, oh Kau ajarkan 7 spirit, saudara imani. Oh itu harus dibuang, itu harus dikalahkan, itu harus dibakmi dari kehidupan kita saudara. Jangan izinkan roh ketakutan menguasai saudara. Kalau saat ini ada hal yang buat saudara takut, usir dalam nama Tuhan Yesus. Oh saudara, buang semua roh ketakutan. Tuhan tidak beri roh ketakutan saudara. Jangan hanya berpikir secara duniawi, secara matematika, hanya secara logika. Saudara, ada hal tertentu yang tidak bisa diatasi dengan logika. Ingat Tuhan punya yang melampaui logika kita saudara. Jangan hanya yang natural, Tuhan bisa lakukan yang supernatural, yang melampaui. Kalau hanya natural, saudara bisa lemah. Tapi waktu saudara tahu Tuhan melampaui yang natural, saudara akan menyala, saudara akan berkobar-kobar. Juga jangan punya sifat sombong, angkuh, menonjolkan diri, oh merasa hebat, menjelekkan yang lain. Saudara, orang yang sombong gak mungkin punya api Roh Kudus. Itu api dunia saja dan tidak akan dibangkitkan Tuhan. Oh saudara, buang semua kesombongan, merasa hebat sendiri. Saudara, juga jangan mikir yang hanya materialisme saja, hanya cinta uang terus. Miliki cinta Tuhan lebih daripada cinta uang. Saudara, cinta Tuhan justru diberkati dengan uang, justru diberkati dengan banyak. Saudara bisa jadi berkat. Buang, jangan seperti Yudas saudara. Oh juga seperti orang Feris, jangan rendah diri saudara. Buang rendah diri, bangkit saudara. Seperti Gideon, jangan juga merasa bisa menghidupkan sendiri. Kesehatan, rumah tangga, studi, kelompok saya saudara, keuangan saudara, kita butuh Tuhan. Oh sehingga sungguh-sungguh kita cari Tuhan, kita akan berdoa, kita akan ibadah, kita akan berpuasa dan macam-macam saudara. Juga jangan sampai suka merontokkan orang lain, oh menghancurkan orang lain saudara, nyerang orang lain, menjelekan orang lain saudara. Oh apa yang kita lakukan akan dapat kita alami juga. Seperti yang kau menghakimi akan dihakimi saudara. Seperti itu juga dalam nama Tuhan Yesus, buang semua yang tidak baik. Hari ini Tuhan mengajarkan banyak hal. Saat memuji, pujilah dengan sukacita. Saat menyembah, sembahlah dengan sungguh-sungguh. Rendahkan lapar dan haus sampai ketemu dengan Tuhan saudara. Saudara akan mengalami breakthrough. Oh sorak-sorai, deklarasikan rema yang Tuhan berikan. Deklarasikan, oh double favor, deklarasikan
mengasihkan. Yesaya 60 saudara. Bahkan terus gunakan bahasa roh. Saat ini komitmen dengan Tuhan, aku mau belajar doa puasa seperti yang diajarkan hari ini. Aku tahu Tuhan sedang membimbing. Aku tahu Tuhan akan memberikan kemampuan sehingga aku bisa doa puasa, sehingga aku bisa menyelesaikan. Daging aku hancurkan, daging kau lemahkan, roh aku bangkitkan, dan hidup penuh kemenangan. Hambamu doakan apapun yang sedang dihadapi, yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kesembuhan. Rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, disatukan kembali. Studi pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus diberkati, ditolong Tuhan sehingga berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kalahkan godaan, kalahkan hawa nafsu, kalahkan semua yang tidak baik, saudara. Dan terus komitmen dengan Tuhan. Aku juga mau puasa untuk marah-marah. Aku juga mau puasa untuk jelekan orang lain. Aku mau juga puasa untuk melakukan kedagingan. Aku hanya mau lakukan kebaikan. Aku akan lakukan kebaikan. Aku merenungkan firman siang malam. Aku akan tabur ketaatan. Aku akan tabur kesetiaan. Aku akan tabur kebaikan-kebaikan. Dan aku tahu Tuhan akan berkarya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk.